Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya lagi Ramsardi Iwan. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang update harga pinang. Nah, di mana teman-teman itu sudah menunggu update harga pinang yang terbaru untuk di bulan Desember ini, di tanggal 14 Desember ini tahun 2021. Nah, di mana sebenarnya update harga pinang ini hari Senin kemarin di tanggal 13 Desember sebenarnya sudah ada informasi penurunan harga, tapi kita tidak sempat update karena masih banyak kegiatan yang harus dilakukan. Nah, dalam video ini pun juga kita sebenarnya sedang melakukan proses untuk pengiriman pinang. Nah, di mana malam tadi kita sedang melakukan pengarungan, tiba-tiba hujan, jadi pengarungan pinang itu tertunda, bosku. Nah, baiklah, sekarang ini kita akan update harga pinang di tanggal 14 Desember ini, eh, tahun 2021. Nah, untuk di saat ini di tempat saya, bosku, untuk pembelian pinang dari petani dari kadar air 30% sampai 25% itu masih bersekitaran harga di 9.000 sampai 10.000. Nah, untuk pembelian dari petani untuk yang pinang keringnya itu sekitar kadar air mungkin di 10% sampai 15 sampai 10% itu sekitar 15.000 sampai 16.000. Nah, itulah untuk harga pembelian di tempat saya ini untuk harga dari petani, bosku. Nah, itu untuk pembelian dari penampung kita ambil di saat ini itu semuanya tergantung kering dan kualitas, karena sekarang ini di Jambi itu sudah agak cerewet karena sekarang pinang lagi panen raya. Nah, untuk harga pinang dari penampung itu untuk kualitas 65% sampai 70% itu di 17.000 sampai di 18.000 dengan kualitas 10 sampai 8%. Nah, untuk pinang kelotok, kelotok biasa aja ini, bosku, di kadar air 10% sampai 8% di kualitas 65% sampai 75%. Itu untuk update harganya di saat ini yaitu sekitar 18.000 sampai 19.000. Nah, itu untuk pinang kelotoknya, bosku. Nah, kita lanjut ke pinang kelotok gantung. Nah, untuk pinang kelotok gantung ini di kadar air 10 sampai 8% di kualitas 86 sampai 90% itu harganya di 21.000 sampai di 22.000. Nah, itulah update harga pinang untuk di saat ini. Nah, untuk teman-teman, untuk bagi yang ingin mengirim pinangnya untuk ke Jambi itu harus hati-hati karena sekarang di tempat saya ini keadaan cuaca pun tak bagus. Nah, kita itu udah beli dari petani pun pinangnya kadang sudah berjamur. Entah, enggak tahu juga kalau saya di tempat yang lainnya entah macam mana keadaan cuacanya. Nah, untuk saat ini untuk di tempat saya gudang di Jambi untuk mengirim pinang ini, di mana sekarang lagi antri jika kita kirim pinang itu kadang sampai 3 malam, 4 malam nginapnya. Nah, sekarang itulah yang menjadi kendala di gudang karena mungkin di tempat-tempat lain masih ada yang belum stabil harganya, dan kebetulan pula di tempat saya ini mungkin harganya masih bos saya belum berapa menurunkan, tapi ini kita harus hati-hati bawanya karena bos sekarang ini sudah ketat, kadang tidak ada toleransi. Jika memang tidak masuk kualitasnya di 65% itu biasanya pinangnya langsung ditolak aja. Sekarang untuk di saat ini masalah keuangan tidak ada bermasalah sih, kayaknya sudah hampir mulai lancar-lancar aja, dan pengiriman ekspornya pun sekarang masih lancar untuk pengiriman ekspornya, di mana kita lihat bos saya ini, tempat saya ngirim pinang ini, itu pengeksporannya lancar-lancar aja, nggak ada masalah. Nah, untuk harga yang saya sebutkan ini itu dalam minggu-minggu depan ke depan akan berubah. Nah, kita pun untuk mengirim ke Jambi ini seperti saya nanti itu setiap supplier dibatasi. Seperti saya itu dibatasi sekitar, target saya per minggu itu sekitar 30 ton, karena untuk mencegah biar teman-teman yang lain mungkin juga
bisa dapat jatah untuk setiap supplier untuk pengiriman gudang masing-masing untuk biar tidak kena antrian terlalu lama. Jadi bos tuh membatasi. Nah, itulah untuk update harga di saat ini bosku. Tetap semangat dan terus waspada karena Pinang ini sepertinya tidak akan stabil lah sampai akhir tahun ini. Nah, kita lanjut bosku untuk video berikutnya, itu adalah proses kita untuk pengiriman Pinang ini. Mau muak kak Ceng. Nah, oke bosku, sekarang kita sudah sampai di pelabuhan. Nah, sekarang kita stop dulu karena mobil satu-satu harus bongkar. Nah, dalam kelanjutan muatan ini kita akan memakai kapal dua, tapi kita kapal yang satunya belum datang, dan sekarang itu kita muat kapal yang KM Mawarjaya ini, yang muatannya KM Mawarjaya ini sekitar 20 tonan bosku. Nah, ini kita adalah lagi sekarang proses muatnya, di mana anggota kita, tim kita pun sudah siap-siap untuk memikul Pinang turun ke kapal, di mana kapalnya itu sudah ngempet di pelabuhan, dan sekarang kita mendekat ke pelabuhan. Nah, inilah kapalnya bosku. Nah, ini untuk perjalanannya ke Tungkal mungkin memakan waktu sekitar 6 jaman untuk perjalanannya di sana. Dan di saat ini cuaca tidak bagus bosku, hujan terus di saat ini cuaca. Nah, inilah kapalnya untuk KM Mawarjaya, di mana Cap dan ABK-nya itu lagi sedang menyusun Pinang ataupun memetak Pinang di dalam kapal biar tertata rapi juga bosku. Nah, itulah keadaannya yang ada di sekarang ini. Sekarang pasang sudah besar, mungkin kita ini sampai sore muatnya, karena kapal yang satunya itu kita akan muati sekitar 33 tonan, karena kita akan mengirim Pinang di saat ini mungkin sekitar 50 tonan, yang dimana kita udah lapor kemarin sama bos, yang udah janji juga, dimana tim pemikul kita ini ada 10 orang, karena kita akan mengejar target muatan kita bosku. Nah, saat ini sekarang musim pasang besar, banjir bosku. Nah, kita lihat di depan itu sekarang mulai tergenang air. Jadi nanti mungkin bahaya di situ, bisa mobil itu terpuruk. Nah, untuk ongkos kapal ini sampai di Tungkal sekitar Rp120 per kilo. Nah, untuk ongkosnya itu loh bosku. Jadi untuk sampai saya biaya di sana itu, apalagi sekarang ini di Jambi sedang antri itu banyak mobil-mobil Ampra yang tidak mau kadang mengantar Pinang kita, karena mereka yang kredit mobilnya misalkan kalau nginap ya mereka berpikir sampai 3 malam 4 malam kan tak jalan apa yang mau dibayarkan kreditnya, jadi kita tambah lagi ongkosnya. Sekarang naik lagi karena semenjak gudang itu antri bosku. Nah, mari kita saksikan proses muatnya bosku seperti ini di tempat saya, dimana tidak bisa langsung pakai mobil seperti tronton ataupun yang lainnya, karena medan jalan itu tidak mendukung bosku. Nah, inilah saya banyak makan biaya transportasinya. Kalau saya misalkan mengirim 50 ton ini, mungkin biayanya kalau kita habis Rp700 per kilo, berarti sekitar 35 jutaan bosku baru sampai di Jambi.
kita lanjut lagi bosku, kita udah sampai lagi di pelabuhan dan sekarang kita lagi muat kapal yang kedua yaitu KM Mawar. Nah, di mana keadaan sekarang ini mendung, sepertinya lepas hujan kita tetap lanjut untuk pengiriman karena target kita ini Senin harus sampai di gudang karena untuk mengejar harga update yang lama. Kita sekarang ini lagi proses pemikulan eh, menuju ke kapal, di mana anggota tim kita ini tetap semangat untuk menyelesaikan tugasnya karena kita mengejar air pasang. Nah, di mana seperti yang kita lihat ini lepas hujan dan keadaan air pun sudah surut. Tapi air ini tidak seberapa kering bosku karena mungkin sekitar jam 4 sore lagi nanti itu akan pasang lagi. Nah, seperti yang kita lihat sekarang bosku ini Cap dan ABK-nya lagi melakukan penyusunan karung biar rapi jadi enak terlihat dan tidak banyak makan tempat untuk penyusunan karungnya. Nah, sekarang ini kita itu adalah memakai 8 mobil untuk pelangsiran bosku, dimana jarak tempuhnya ini memakan waktu sekitar 1 jam karena kita isi lagi di gudang, kembali lagi nanti sama-sama di semuanya mengisi terus berangkat mikul lagi sama-sama, dimana tim pemikul kita ada 10 orang untuk mikul pinang ini. Nah, untuk ongkos mobil yang kita pakai ini itu sekitar 32 karung ataupun 30 karung. Itu muatan mobilnya dengan ongkos itu sekitar Rp80.000 sekali jalan. Nah, sedangkan yang kita kirim ini ada sekitar hampir 31 ton, itu sekitar 550 karungan kalau nggak salah bosku. Nah, mungkin hampir 3 kali pulang, berarti 3 kali 8 sekitar 24 mobil untuk pelangsiran mobilnya ini. Nah, inilah kapal KM Mawar. Nah, ini nanti akan serempak berangkatnya dengan kapal yang pertama itu bosku. Mereka akan menunggu nanti di Kuala Tengah sambil menunggu air pasang. Nah, ini adalah supplier kita tadi yang sudah bongkar sebagian pinangnya, mereka menunggu karena masih ada teman yang lain. Inilah yang ada sekarang ini, mereka udah pada bubaran semuanya. Nah, ini kapalnya kapal kayu bosku. Sepertinya kapalnya pun sudah terlalu tua untuk mengarungi laut ini. Nah, sekarang pertukaran mobil tadi karena mobil yang satu itu sudah selesai dan ini lagi melanjut mikul lagi karena cuaca lepas hujan licin, maka tim kita pun harus hati-hati karena yang susah mikulnya ini itu kan di depan pelabuhan itu ada penurunan bosku jembatannya. Nah, untuk mendakinya itu agak susah, disitulah kadang-kadang tim kita ngeluh. Nah, ini 2 orang anggota kita lagi istirahat di belakang tadi. Nah, ini lagi melakukan lagi pengisian kapal. Nah, kita lanjut tetap saksikan bosku sampai selesai karena setelah ini kita mungkin tak lama lagi selesai dan mereka berangkat juga bosku. Nah, itu catnya lagi minum haus kayaknya bosku. Nah, ini ABK-nya dan ini tim kita tetap lanjut mikul semangat karena di desa kita ini itu sedang mengadakan MTQ, jadi kita harus mengejar selesai lah sore ini karena kalau malam itu nanti ramai kita payah lewatnya bosku, jadi harus selesaikan sore ini. Kita buat ini mungkin tadi mulai sekitar jam 10, sekarang sudah menunjukkan hampir jam 4 sudah, belum ada istirahat, cuman tadi istirahat tim kita waktu makan siang bosku. Nah, air sudah terlalu kuat surutnya, tapi kita akan nanti berangkatkan di sekitar setelah surut ini mungkin jam 5 sore ini belum selesai
bosku. Nah kita tetap lanjut. Nah ini banyak kayaknya anak-anak yang datang melihat proses pembuatan pinang kita. Nah ini turunkan lagi pinangnya. Nah itu harus diganjal di samping botnya pakai karung bosku, biar jika karung itu jatuh jadi tidak pecah. Ini adalah pinang yang dari gudang kita. Ini adalah kita partaikan partai yang pertama karena punya supplier partai kedua. Jadi kita tak campur aduk nanti biar di Jambi dan khusus di Tungkal pun ada pengurusnya untuk mengatur muatan itu. Jadi bisa memisahkan partai-partai itu. Kita tinggal bilangkan aja capnya. Jadi untuk mengatur muatan itu. Nah untuk ongkos kapal ke Tungkal ini bosku sekitar Rp120 per kilonya. Nah untuk perjalanannya sampai ke Tungkal biasanya 6 jam bosku. 6 jam memakan waktu nanti sampai di Tungkal dan membongkar di Perik Gompong itu di pelabuhan Haji Hamid. Nanti di sana dibongkar lagi. Terus ada khusus pengurus mobil ekspedisi di sana. Mereka akan membongkarnya lagi dengan tim-tim juga di sana bosku. Nah semoga aja pinang kita ini selamat sampai tujuan. Nah sekarang ini bosku, ini lepas tadi pasang besar banjir, jadi licin jalannya. Kita lanjut bosku, ini diguyur-guyur muatnya menjelang selesai. Nah bosku, sekarang kita hampir selesai sudah pekerjaan muat kita ini. Nah salam sukses buat petani pinang Indonesia dan salam sukses juga buat pembeli pinang Indonesia. Semoga semuanya kita selalu diberikan kesuksesan, kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin. Nah tetap semangat untuk para pembeli pinang. Mungkinlah seperti ini keadaannya di saat ini, tapi mudah-mudahan semuanya cepat berlalu dan bisa stabil lagi. Dan kita pun tetap semangat tentunya bosku. Nah terima kasih untuk sudah yang mengklik video ini. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like,
komen, dan di-share. Nah, terima kasih sekali lagi bosku buat dukungannya. Semoga channel saya ini bisa bermanfaat, terus saling berbagi informasi, membuat teman-teman semuanya itu biar kita sama-sama pembeli Pinang ini saling menginformasikan satu sama lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.